warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhih wa li masyayikhina amin. Wa qaidi ma'idatin dan contohnya najis adalah muntahan dari perut besar. Betul ya? Halaman berapa? 74. Wa illam yataghayyar, dan meskipun tidak berubah oleh muntahan itu. Wa huwa rajimu ba'dal wusuli lil ma'idati walau ma'an, yang namanya qaid artinya yaitu sesuatu yang kembali lagi dari mulut sesudah sampai ke perut besar, walaupun yaitu cairan. Amma raji'u qabla al-wusuli ilaiha yaqinan aw ihtimalan fala yakunu najisan wa la mutanajjisan. Adapun sesuatu yang kembali ke mulut lagi sebelum sampai ke perut besar dengan yakin sebelum sampainya atau ragu-ragu, maka tidak ada oleh sesuatu yang kembali itu, yaitu hukumnya najis dan tidak pula mutanajjis. Khilafan lil Qafali, berbeda pendapat bagi Imam Qafali. Wa afta syekhuna anna as-sabiyya idza butuliya bi tatabu'il qaidi mufiya an sati ummihi ad-dakhili fihi la an muqabbilihi aw mumasihi. Dan berfatwa oleh guru besar kami Ibnu Hajar al-Haytami, sesungguhnya anak kecil itu apabila termusibahi ia dengan bertubi-tubinya muntah, maka dimaafkan dari puting susu ibunya si bayi, si bocah itu yang masuk pada mulut bayi, tidak dari bagian depannya atau memasihi atau yang menyentuhnya. Wa kamiratin, dan seperti air dalam empedu. Walabani ghairi makulin, dan susu selain hewan yang dimakan dagingnya. Illal adamiyah, kecuali susu bangsa Adam. Wa jurrati nahwi bahirin, dan kunyahan gayaman seumpama hutan. Amal maniyu fatahirun, adapun mani maka yaitu hukumnya suci. Khilafan limalikin, berbeda pendapat bagi Imam Malik. Wallahu a'lam, biar tidak panjang ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Madinah Ciledug yang mulia, syukur kepada Allah, malam hari ini kita melanjutkan kajian Fathul Mu'in kita. Moga-moga dengan kita mengkaji ilmu fiqih ini, ibadah-ibadah kita walaupun banyak kekurangan di sana sini, moga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang najis, unsur-unsur yang dihukumi najis oleh agama
tujuan utama kita adalah mengkaji tentang sholat. Cuman syarat sholat itu diantaranya suci dari najis, pakaian, badan, dan tempat sholat. Berbicara suci dari najis, kita hendaklah tahu mana-mana benda yang dihukumi najis oleh agama. Di antaranya lagi yang dihukumi najis itu adalah qai'i ma'idatin, yaitu muntah-muntahan. Muntah-muntahan ini, saudara, apa hukumnya najis? Muntahan itu, apa yang disebut muntahan, yaitu benda, apa bentuknya, cairan atau ada isinya, yang balik lagi ke mulut sesudah tadinya masuk ke dalam perut besar. Udah masuk di perut besar, keluar lagi. Itu disebut bahasa Arabnya qai' atau muntah-muntahan. Meskipun yang balik laginya bentuknya masih air, tidak ada isinya, itu juga sama disebut muntah-muntahan. Maka hukumnya najis. Bagaimana kalau bentuknya air yang udah masuk perut besar, enggak berubah, enggak bau gitu? Wa illa ya katanya, meskipun tidak bau, kalau itu bentuknya muntah-muntahan, maka agama hukumi najis, karena udah masuk perut besar. Kenapa? Li'anna sya'nal ma'idah al-ihadah. Alasannya karena berbicara perut besar itu merubah makanan. Maka apa saja yang udah masuk perut besar keluar lagi itu menjadi najis, walaupun tadinya tidak najis makanan yang kita makan. Bagaimana kalau belum sampai perut besar, belum nyampe perut, baru nyampe kerongkongan, balik lagi? Nah, karena yang namanya muntah-muntahan itu adalah benda yang keluar ke mulut lagi sesudah masuk perut besar, maka benda yang keluar lagi sebelum masuk ke perut besar, maka hukumnya tentu tidak najis. Karena itu disebut di sini qai'i ma'idatin, muntah-muntahan dari perut besar. Kalau sumbernya belum dari perut besar, maka tidak dihukumi najis, juga tidak dihukumi mutanajis, tapi oleh agama dihukumi suci karena belum masuk perut besar. Kan kayak macam ingos, kayak macam merea, itu kan tidak dari perut besar, dari sebatas dada, bukan di bawah dada. Itu tidak dihukumi, tidak oleh agama dihukumi najis, sebab belum nyampe perut besar. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in ini, di dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya, begitu juga Imam Khatib Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtajnya. Begitu. Berbeda dengan pandangan Imam Rabi di dalam kitab Nihayatul Muhtaj.
Imam Romli mengatakan dilihat dulu nih muntah-muntahan ini melewati makhraj hak enggak? Hak itu di sini. Kalau kemari dari sini ini najis. Tapi kalau masih di atas makhraj hak itu tidak najis. Walaupun belum masuk perut besar. Kalau udah masuk batin, yaitu makhraj hak dalam pandangan Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muqtadim itu najis. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Khatib Syrbini mengatakan tak mengapa. Khilafan lil Qafal, berbeda pendapat bagi Imam Qafal yang mengatakan kalau qoblal musuli ilaiha dihukumi najis. Imam Ramli berkata dilihat kalau masih di atas makhraj hak masih kha dan najis. Kalau udah hak ke bawah walaupun belum ke perut besar najis. Terserah kita mau ngikut siapa aja. Fatul beda berkah. Fatul bilang fala yakunu najisan wala mutanajisan. Yaqinan aw ihtimalan, maupun yakin atau ragu. Udah nyampe apa belum? Nyampe apa belum? Asalnya belum nyampe. Ala kulli hal, muntah-muntahan itu hukumnya najis. Itu hukum. Dari mana dalilnya muntah-muntahan ini najis? Sumber hukum itu ada pada Quran, hadis, ijma, qiyas yang disepakati dari madzhab. Dalilnya mana bahwa muntah-muntahan ini najis? Dalilnya adalah qiyas. Qiyas itu hujjah syar'iyah. Apa sih qiyas? Qiyas itu menyamakan hukum. Jadi apa sih qiyas? Qiyas itu adalah hamlu mas'alatin waqi'atin ghairi mansusin ala mas'alatin waqi'atin mansusin littifaqihima fil illah. Qiyas itu adalah menyamakan masalah yang terjadi yang tidak ada nas secara langsung tersurat dalam Al-Quran maupun hadis, disamakan dengan masalah yang ada nasnya dari Quran atau hadis, disamakan karena ada kesamaan alasan, karena ada kesamaan alasan atau ilat. Dalil itu disebut qiyas. Kalau bahasa kita apa namanya, waraqat yang kecil dari Imam Al-Haramain itu, qiyas itu adalah al-qiyasu wa raddul far'i ilal asli li illatin tajma'uhuma. Bahasanya qiyas itu mengembalikan hukum cabang kepada hukum asal asli karena ada alasan yang menyamakan keduanya.
Bahasa yang paling gampang adalah qiyas itu menyamakan sesuatu yang hukumnya tidak tersurat kepada sesuatu yang hukumnya tersurat karena ada kesamaan alasan, karena ada kesamaan ilat, namanya disebut qiyas. Maka dari sana kalau ngomong qiyas tentu rukunnya ada 4, ada maqis, ada maqis aleh, ada ilat, ada hukum. Itu qiyas. Biar gampang, hukum yang tersurat itu urusan kencing. Kencing najis, udah kita tahu, dalilnya banyak. Tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri, udah kelewat banyak. Contohnya kencing najis, dalilnya udah diterangin pertemuan sebelumnya. Kenapa kencing itu najis? Karena kencing ini adalah kelebihan yang berubah pada dalam perut kita. Sesudah kita minum, ini adalah cairan lebih yang tidak bisa dikonsumsi untuk menjadi tenaga dan lain sebagainya. Ini barang kotor yang berubah dalam perut. Itu kencing, itu begitu. Maka karena kencing ini ada di perut kita, maka kencing ini menjadi najis. Muntah-muntahan itu sama, ada dalam perut kita. Cuman keluarnya kencing dari sini, kalau muntahan dari sini, tapi sama-sama sumbernya dari perut besar. Maka yang disebut qiyas itu menyamakan muntah yang teks dalilnya tak tertera, tak tersurat, disamakan dengan kencing yang dalilnya tersurat, jelas banyak di kitab-kitab sahih. Karena ada kesamaan alasan. Alasannya kencing adalah kelebihan yang ada di perut besar yang berubah, dan muntah juga sama, kelebihan yang ada di perut besar yang berubah. Karena kesamaan itu, maka muntah itu dihukumi najis. Sebab kencing hukumnya najis gara-gara ada dalam perut besar dan berubah. Karena sama itu, maka muntah juga najis. Maka yang disamakan muntah untuk alat penyamaannya kencing, alasannya sama-sama dari perut besar yang berubah, hukumnya najis. Maka muntah juga najis, namanya qiyas. Jadi hukum itu nggak perlu ditulis semua, nggak perlu. Kayak di SPBU dilarang merokok, yang tertulis hukumnya merokok dilarang. Tapi nggak ada tulisan nabun dilarang, nggak ada. Maka kata kita nabun aja di pom bensin, kagak boleh, walaupun kagak ada tulisan. Kenapa? Karena merokok ini maksudnya adalah api. Nabun api lebih gede mana? Maka bila merokok aja yang apinya kecil dilarang, apalagi enggak perlu hukum itu ditulis, enggak perlu. Udah cukup begitu. Bila hukum kerumunan kampanye boleh, apalagi kampanye tentang Nabi Muhammad. Itu qiyas namanya enggak perlu ditulis. Hukum tuh begitu.
Quran cuma ngomong fala taqul lahuma sama orang tua jangan ngomong nonjok gak ada, berarti nonjok boleh. Orang gila. Itu namanya kias aulawi. Lagi aja enggak boleh, apalagi nonjok. Maka macam-macam. Maka disebutlah dalam usul fiqih ada kias itu kias ilah, ada kias itu kias syabah, ada kias dalalah, dua macam-macam. Sampai dah disebut kiasut tordi, namanya kiasut tordi. Apa kiasut tordi? Kiasut tordi itu adalah menyamakan sesuatu kejadian yang sudah berlaku hukumnya. Itu namanya kiasut tordi. Bisa terjadi pada kasus yang berbeda tapi kesamaan. Namanya disebut kiasut tordi. Seperti di dalam surat Yusuf ada kasus menarik. Nabi Yakub anaknya banyak. Nabi Yakub alaihissalam, gelarnya Israel. Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub punya anak dari bini dua, bini muda Yusuf sama Bunyamin. Bini tua ini banyak, Yahuda, Lawi atau orang Barat nyebutnya Levi dan seterusnya. Banyak, ada 9 anaknya. Nah, karena Yusuf ini kemudian dicintai, oleh karena itu lalu kemudian direkayasa dibunuh, dibawa main oleh saudaranya. Sampailah sore siap jaga, akhirnya dicopot dia punya bajunya, Yusuf diceburin ke sumur oleh saudara. Bajunya lalu dilumurin darah kambing, kambing dipotong, ditempelin di bajunya. Datang malam, kurang begitu kelihatan kalau malam. Memang kalau minggu malam. Ini cerita Yusuf. Cerita Yusuf. Jadi akhirnya datanglah pada ke Nabi Yakub alaihissalam pakai bawang merah matanya. Kalau bawang merah itu apa? Nah, bulan-bulanan. Dibilang apa? Mohon maaf, ini Yusuf dimakan serigala. Macam-macam diceritakan sejarahnya, luar biasa. Bagaimana itu terjadinya pembunuhan Yusuf itu, bahwa dia dimakan serigala. Akhirnya disudutkan itu Nabi Yakub, rame-rame dipanggil yang lain-lain ini untuk menyiar bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Karena Nabi Yakub ini akalnya sehat, dia mikir, kok dimakan serigala, bajunya utuh, bajunya enggak robek, utuh, robek dikit aja kagak. Ini bagaimana serigala makannya? Apa dicopotin dulu baru dimakan? Kok bagaimana? Enggak percaya. Tapi frame yang dibuat luar biasa. Rekayasa itu zaman dulu, zaman itu zaman dulu, tapi kebenaran tetap kebenaran. Akhirnya disukai, tapi tidak langsung kebenaran itu terbuka, perlu proses. Tapi frame media dipanggil, berubah alasannya. Waktu itu saudara jangan cerita Nabi Yusuf. Ini namanya kiasut tordi. Namanya kiasut tordi. Begitulah kasus Nabi Isa. Katanya yang dibunuh Nabi Isa. Banyak orang percaya karena media dipanggil kemana-mana.
bahwa yang mati di tiang salib Nabi Isa. Banyak. Padahal yang mati Yudas. Sampai Yudas bilang pada Injil Perjanjian Baru pada Matius pasal 15, Eli lama sabaqtani. Tapi frame-nya begitu. Banyak yang percaya. Tapi jelasnya adalah mengatakan wa ma qatalu wa ma salatu walakin syubbiha. Itu kayak ini. Namanya yang model begini disebut qiyasut torbi. Kias sesuatu yang berlaku umum. Dulu ada sesuatu rekayasa pembunuhan, frame-nya luar biasa, sampai orang yang akalnya rada kurang bisa percaya. Tapi akalnya cerdas enggak. Jangan Nabi Yusuf. Ini namanya kias. Maka kias itu macam-macam. Muntah-muntahan ini hukumnya najis. Begitu. Bagaimana kalau anak kecil muntah? Disebutlah gumoh. Namanya apa? Ini bagaimana ini? Dia habis itu netel lagi sama maknya. Ini puting maknya ini najis atau kagak? Kalau dia mau sholat pun dibersihin atau enggak? Wa afta Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah rahmatul abrar, ketika ditanya beliau menjawab berfatwa bahwa bayi bila kemudian sering gumoh sehingga muntah-muntah begitu, maka dimaafkan. Puting si emaknya yang kena mulut bayi yang belum artinya sholat saja tanpa perlu dia mandi. Begitu. Cuman fatwa Mu'in ada bahasa berbeda dengan fatwa di sana. Beliau bilang yang dimaafkan puting susu ibunya yang masuk pada mulutnya bayi, tidak pada bagian depan yang kena dan yang nempel. Itu mau kudu dibersihkan. Ini bahasa betul. Kalau itu kudu dibersihkan. Yang bagian depannya, artinya yang nyaploknya dia si bayi, itu tidak dimaafkan, kudu dibersihkan. Tapi yang tertera pada kitab Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubro'nya daripada Imam Ibnu Hajar tidak ada istisna ini. Nah, mungkin Fathul Mu'in punya ibarat lain yang di luar kitab itu, karena Fatawa Ibnu Hajar Al-Kubro itu tidak menuliskan tentang ada pengecualian. Jadi ada dua. Jadi ada ulama bilang dah dimaafin gumohan. Tapi Fathul Mu'in yang kena dengan mulutnya tidak. Begitu. Itu betul. Jadi kesimpulannya, kalau merujuk pada kitab Fatawi Ibnu Hajarnya, bahwa bayi bila dia gumoh, muntah, maka najis emang karena di dalam, tapi karena masyaqqatul ikhtiraz bayi ini susah, maka dimaafkan. Bila mulutnya bayi yang kena muntah belum dibersihin, nyaplok puting ibunya, maka tidak maafkan. Dimaafkan. Mana lagi contoh najis? Wa kamirati, seperti empedu. Itu cairan yang di dalam empedu itu najis. Sama dengan muntahan, sama dengan kencing. Nah darinya dia semua. Tapi kulitnya nih, empedu nih kulitnya ini tidak najis. Kulitnya, dalamnya itu yang najis. Kulitnya ini kalau dia udah dibersihin, enggak jadi, itu boleh dimakan. Iya, artinya yang penting jangan pecah. Biasanya orang makan begitu, biar apa katanya? Kuat apanya? Iya begitu. Hah? Iya biar kuat.
dalamnya itu najis, tapi dia punya kulit ini mutanajis. Kalau bercampur najis dibersihin aja, dimakan tidak mengapa kalau udah bersih. Kemudian mana lagi unsur najis? Walabani ghairi makulin, susu binatang yang dagingnya tidak dimakan. Susu kucing itu, kucing dagingnya tidak dimakan, maka susu kucing najis. Susu kucing itu najis. Begitu. Kenapa? Karena sama seperti kencing, kelebihan, bukan asalnya dari susu, maka dia sama dengan dagingnya. Daging kucing itu haram, maka susunya juga haram. Kalau kuda hukumnya halal dimakan, maka susu kuda boleh diminum. Susu kuda liar boleh, tapi yang tulisannya kuda liar itu bukan kuda liar, kuda jinak. Kalau liar susah ditangkapnya, itu mah tulisan aja. Tapi susu kuda ini boleh. Susu kambing sekarang banyak orang dagang susu kambing, sambil ketawa. Iya begitu. Boleh. Tapi kalau susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka hukumnya najis. Dari mana dalilnya ini susu? Sama dalilnya kias, mengkias pada darah. Darah itu sesuatu yang berubah di dalam perut kita. Darah, maka darah najis, maka susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Yang kedua, mengkias pada dagingnya. Bila daging kucing juga haram najis, maka susunya juga haram. Tapi kalau dimakan dagingnya tidak najis. Dari mana dalilnya? Dalam Al-Quran dijelaskan walabanan khalisan sa'iran lisyaribin. Surat apa ini Ustaz Zaki? Al-Nahl. Dalam surat An-Nahl dijelaskan susu daripada hewan ternak yang dimakan dagingnya yang murni itu menyegarkan bagi yang minum. Maknanya halal tidak najis. Illa adamiyah, kecuali walaupun tidak dimakan, kalau susu manusia itu hukumnya susu manusia suci. Ini susu najis nih, hukumnya suci. Susu manusia. Maka saudara-saudara itu kecilnya minum apa? Asi. Itu kalau manggil orang tua ibu, begitu. Kalau panggil orang tuanya mama, asma. Air susu mama. Maka asi itu suci dan had. Dari mana dalilnya? Dalam surat Al-Isra ini, tahu kan kita Al-Isra? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa laqad karramna bani Adam. Kata Allah,
demi sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam, yakni kami muliakan manusia. Apa maksudnya mulia? Tidak dihukumi najis sesuatu susu yang keluar daripada manusia, maka anak kita enggak najis, boleh susu boleh, bahkan itu bagus buat anak kita. Bagaimana buat bapaknya? Jangan dicatat. Jadi anak apakah itu laki yang nyusuk, dilihat yang bakal jadi anak itu namanya rotoan. Menyusut jadi bakal jadi anak itu kalau umurnya di bawah 2 tahun. Itu lakinya umur berapa? Berapa? Bayi tua. Bayi tua enggak jadi anak lah. Malik juga takut, mau nyolong kagak. Ya Allah, anaknya aja udah bisa, gimana bapaknya? Maka susu manusia, walaupun manusia itu tidak dimakan dagingnya, ini mah pengecualian. Hukumnya suci, hukumnya suci. Kalau binatang yang dimakan dagingnya, susunya suci, halal. Masih hidup syaratnya atau dimati disembelih masih halal. Tapi kalau susu dari bangkai mah, biar itu kambing ada susu di beras tetap iya halal. Iya bangkai begitu. Amal maniyu fatohiru, nanti saja lah. Amal maniyunya nanti aja, itu aja. Panjang, takut ada yang layak doang. Panjang waktu saya mau tutup segini aja. Silakan kalau ada yang nanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Baik, alhamdulillah penjelasan dari guru kita. Ada yang